A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul mahsyar kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian tafsir kita, saya ingin mengutip sebuah perkataan dari Abdullah Al-Mubarak bin Al-Mubarak, atau yang dikenal dengan Ibnul Mubarak. Dalam salah satu perkataannya beliau mengatakan, la yazalul mar'u 'aliman ma talabal 'ilma. Jadi seseorang itu, kata beliau, akan tetap disebut sebagai seorang yang alim ma talabal ilma, selagi dia terus untuk belajar. Jadi tidak ada orang yang alim itu kemudian merasa dirinya sudah pintar, ya. Kurang jelas suaranya. Ini kita pilih. Tes. Saya ulangi lagi, ya. Ila yazalul mar'u 'aliman ma talabal ilma. Jadi seorang alim itu akan disebut sebagai seorang alim selama dia berusaha untuk tetap menuntut ilmu. Fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahila. Apabila dia menyangka dia telah menjadi seorang alim, kata beliau, maka sungguh dia bukan alim, tetapi sebaliknya adalah orang yang bodoh, ya. Dari perkataan ini, bisa disimpulkan bahwa tidak ada kata berhenti untuk thalabul ilmi, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi kalau dia merasa sudah cukup ilmunya, maka kata beliau faqad jahila, dia bukan seorang alim, tetapi sebaliknya adalah seorang yang bodoh, ya, tidak alim. Jadi orang yang alim itu, kata beliau, ma talabal ilma, orang yang selalu ingin menuntut ilmu. Tentunya ketika kita menuntut ilmu, mencari ilmu, tiada lain adalah untuk kesempurnaan diri kita. Berusaha dengan apa yang kita ketahui dari ilmu itu, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Insya Allah panjenengan semua yang selalu hadir dalam kajian-kajian, tidak hanya kajian tafsir, tapi juga kajian fikih, untuk selalu istiqomah, ya. Luar biasa, ya, kalau melihat dalam riwayat-riwayat yang lain tentang fadilah, keutamaan orang menuntut ilmu itu, yang insya Allah pastinya akan menyinari nanti kalau kita telah meninggalkan alam semesta ini. Di alam kubur kita insya Allah akan diterangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran tafsir kali ini kita akan mengkaji tentang surah Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan pembukaan, hari kemenangan, al-fath, ya.
Ini sudah saya hapus. Di salah satu dari ya termasuk surat pendek yang dulu ya, belum kita yang sering jenengan baca dalam sholat gitu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila, ya idza itu artinya apabila datang nasrullah. Nasr itu artinya pertolongan Allah, wal fathu dan hari kemenangan. Di dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan idza tammalaka ayyuhar rasul an-nasru ala kuffari Quraisy. Yang dimaksud dengan pertolongan di atas adalah apabila telah sempurna bagimu wahai Rasul, yaitu kemenangan melawan kufar Quraisy, ya, orang-orang kafir Quraisy. Ini yang dimaksud dengan an-nasr tadi ya, pertolongan kepada orang-orang kafir Quraisy. Wa tammalaka fathu Makkah, dan telah sempurna bagimu fathu Makkah, artinya telah menggapai, meraih kemenangan dalam peperangan fathu Makkah. Mungkin jenengan yang pernah belajar, pernah mendengar sejarah fathu Makkah ya. Jadi peperangan termasuk peperangan terakhir ya yang terjadi antara umat Islam melawan orang-orang kafir Quraisy, sehingga Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya yang pada saat itu tinggal di kota Madinah kemudian membuka kota Mekah ya, sehingga menguasai seluruh kota Mekah dan yang ada di sekitarnya. Di dalam tafsir Al-Mukhtasar fi Tafsir juga hampir sama, artinya idza jaa nasrullah lidinik ya. Ada tambahan lidinik. Jadi apabila telah datang pertolongan Allah untuk agamamu. Jadi pertolongan Allah yang dimaksud di dalam surah yang pertama itu adalah untuk agamamu, wa i'zazuhu lah, dan penguatan untuk agamamu. Jadi artinya pertolongan Allah untuk agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam ya. Wa hadatsu fathi Makkah, dan ini juga sama ya, yang dimaksud dengan wal fathu adalah fathu Makkah. Jadi pembukaan kota Mekah. Itu yang dimaksud dengan idza jaa nasrullahi wal fath. Al-fath ya. Fath itu artinya pembukaan. Fataha yaftahu itu fathan, itu artinya pembukaan. Yang dimaksud adalah pembukaan kota Mekah ya. Ketika Rasulullah telah mengalahkan dari orang-orang kafir Quraisy ya. Dalam tafsir Jalalain yang selalu saya sebutkan ya, ini tafsirnya yang dibaca oleh di pesantren-pesantren biasanya ya. Idza jaa nasrullah, yaitu apabila datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala a'daih, kepada musuh-musuhnya. Artinya bukan hanya kepada orang-orang kafir Quraisy ya. Ini lebih umum ya, lingkupannya lebih umum.
dalam tafsir Jalalain. Jadi yang dimaksud idza jaa nasrullahi wal fath, pertolongan Allah kalau dalam tafsir Al-Muyassar tadi terhadap orang kafir Quraisy ya. Sementara dalam tafsir Jalalain meliputi semua ala a'da'i, semua musuhnya. Jadi apabila telah datang pertolongan Allah, yaitu pertolongan kepada musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi meliputi semuanya, tidak hanya orang-orang kafir Quraisy ya. Dalam tafsir Sa'di disebutkan bahwa surat ini ya, surat nanti akan saya sebutkan ada beberapa nama surat ya. Di samping surat apa? An-Nasr. Ya, yang jenengan yang selalu mendengar ini disebut dengan surat apa? An-Nasr ya, Suratun Nasr. Artinya surat apa? Pertolongan. Pertolongan maksudnya adalah kemenangan ya. Kepada musuh-musuhnya itu artinya kan kemenangan ya. Pertolongan Allah kepada musuh-musuhnya itu artinya kemenangan. Nah, di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan bahwa surat ini sebenarnya adalah tentang bisyarah. Ya, bisyarah itu bukan cuma amplop untuk yang yang jenengan bisa ini bisyarah ya, misalkan amplop untuk mubalik atau ustadznya ya. Bisyarah itu artinya ya, tidak tahu jenengan sudah mengerti betul ya tentang bisyarah itu adalah kabar gembira ya. Ya memang masih ada akar katanya ya, orang kalau dikasih amplop pasti gembira ya Ustadz Yuli ya. Ya, bisyarah ya namanya apa? Bisyarah. Jadi bisyarah itu bukan cuma amplop atau bingkisan ya. Bisyarah adalah kabar gembira kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan bisyarah itu, yaitu apa? Kemenangan. Wa isyaratun wa tanbihun ala ma yatarattabu ala dzalik, dan juga penjelasan tentang apa-apa yang akan terjadi setelah adanya kemenangan, terutama dalam Fathu Mekah ya. Sebagaimana mungkin saya tidak perlu menceritakan, kalau diceritakan lebih 1 jam ya, peristiwa Fathu Mekah ya. Peperangan itu terjadi ya, mungkin yang sebelum terjadinya Fathu Mekah adalah yang dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah, yaitu perdamaian apa? Hudaybiyah ya. Sebelum terjadinya Fathu Mekah ini, saya sekilas saja menjelaskan supaya tidak ada anggapan bahwa agama ini ditegakkan dengan cara apa? Kekerasan. Sekali lagi ya. Jadi kenapa terjadi peperangan? Kalau jenengan melihat semua sejarah Islam, ya ini yang kadang mungkin saya tidak tahu ya. Kalau menurut saya pribadi, ya, pelajaran kepada anak-anak kita itu, kalau dalam pelajaran agama, jenengan mungkin juga dahulu juga begitu ya. Seolah-olah apa? Yang hanya dipelajari dalam sirah nabawiyah itu hanyalah apa? Peperangan. Ada perang Uhud, perang Badar, perang ini ya kan. Ini sehingga muncul dalam benak apakah Islam itu hanyalah agama kekerasan ya, peperangan, naudzubillah min dzalik. Padahal selalu ayatnya yang dibaca oleh setiap ustadz ya, bahwa Rasulullah itu diutus apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jelas ini menjadi tolak ukur kita ya, bahwa agama itu bukan agama kekerasan ya. Walaupun kita mungkin selalu disajikan ya peperangan ini, peperangan dalam sejarah seolah-olah itu. Makanya perlu dikaji bahwa Islam itu kehidupan Rasulullah ya. Kalau jenengan melihat berapa sih peperangan itu?
berapa bulan, berapa tahun, kan begitu. Artinya bahwa apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari itu ya lebih banyak dalam kehidupan apa? Muamalah ya, kehidupan artinya pergaulan dengan sesama, kan gitu. Bagaimana akhlak Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya, bagaimana akhlak Rasulullah ketika makan ya, ketika bertemu dengan orang lain misalkan dengan penuh senyuman, sampai Rasulullah mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyummu kepada saudaramu sesama muslim itu adalah sedekah.